Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang di tengah hutan mencari sepasang kekasih yang telah dinyatakan hilang beberapa waktu lalu. Terlihat beberapa anjing membantu pencarian. Tapi, ketika tiba di sebuah gua, kedua anjing itu terlihat mulai bersikap aneh. Setelah malam menyelimuti, beberapa orang kembali ke rumah dan tidak melanjutkan pencarian. Salah seorang dari anggota tim mencari mendengar suara gaduh dari kandang anjing mereka. Dia ingin memastikan semua baik-baik saja. Tapi tidak disangka, setelah di kandang matanya seperti tidak percaya apa yang dilihatnya. Beberapa bulan kemudian, terlihat orang-orang yang sedang mengadakan pesta keluarga di sebuah acara pertunangan dan syukuran rumah baru yang mereka tempati. Tim dan Millie sebagai tuan rumah terlihat serasi tapi tidak kompak. Setelah pesta selesai, Tim dan Millie menjalani malam pertama kalinya di rumah yang mereka tempati. Malam itu, mereka berdua mencoba memejamkan mata. Suasana malam yang dingin dan begitu hening. Tiba-tiba, Tim mendengar suara-suara aneh. Dia melihat ke arah pasangannya. Namun, Millie terlihat tertidur dengan pulas. Ketika matanya melirik ke arah yang berlawanan, keesokan harinya, sebagai penghuni baru, mereka mulai menata rumah, menempatkan barang-barang, dan membuang sebagian barang yang tidak terpakai. Beberapa sudut rumah terlihat kotor dan sangat dingin. Tim mulai merasakan hal aneh ketika berada di tepi hutan yang berbatasan dengan halaman belakang rumahnya. Acara beres-beres rumah tidak begitu memakan waktu. Saat siang, semua perabotan sudah tertata dengan rapi. Di hari berikutnya, Millie mencoba mendapatkan pekerjaan di sebuah sekolah di daerah di mana mereka tinggal. Di tempat kerja barunya, Millie bertemu dengan Pak Cabe yang tinggal dekat dengan rumahnya. Millie merasa cocok dan nyambung ngobrol dengan Pak Cabe, mungkin karena usianya yang lebih tua dari dirinya. Sebagai pecinta alam dan suka asruk-asrukan, Tim merencanakan ingin pergi mengajak Millie menelusuri hutan di belakang rumah. Sebagai informasi, Tim adalah seorang pemain gitar di band yang dia bentuk bersama teman-temannya. Besok harinya, setelah subuh, mereka berdua mulai menelusuri bagian hutan. Di beberapa bagian hutan terlihat banyak lonceng tergantung, sama persis dengan bel pintu di rumahnya. Setelah memperhatikan beberapa saat, Tim melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan setapak. Saat itu, tiba-tiba hujan mulai turun. Sementara itu, Tim dan Millie sudah masuk jauh ke dalam hutan. Hujan yang semakin deras memaksa mereka harus kembali, tapi petunjuk arah mereka tiba-tiba tidak berfungsi. Akhirnya, Tim memutuskan untuk menelusuri jalan setapak, berharap bisa menemukan jalan untuk kembali. Tetapi, sebuah insiden menimpanya. Kakinya tidak sengaja menginjak lubang hingga terperosok. Sebuah lonceng menjadi pegangan sebelum terjatuh. Mereka masih beruntung tidak mengalami luka serius. Di dalam lubang misterius yang terlihat seperti sebuah bangunan tua dihiasi beberapa lonceng. Saat itu mereka tidak berpikir macam-macam dengan apa yang mereka temukan. Hujan yang semakin deras dan hari sudah mulai gelap. Tidak memungkinkan mereka untuk kembali. Udara dan suasana di dalam gua begitu dingin dan lembab. Tim mencoba mencari kayu untuk membuat api dan mengeringkan bajunya yang basah kuyup. Hujan mulai reda, malam yang gelap dan berkabut menyelimuti sekitaran gua. Suara aneh tiba-tiba mengagetkan Tim. Suaranya semakin keras dan cepat, seiring dia bernapas. Paru-parunya seakan membesar dan bertenaga, hingga mengeluarkan suara yang begitu menyeramkan. Matanya mulai melihat ke arah Millie. Betapa kagetnya Tim melihat kekasihnya seakan lagi sekarat. Tim sampai tikorejat. Terkaget-kaget, ternyata itu hanya mimpi. Matanya melirik ke mulut gua. Ternyata matahari sudah mulai terang. Tim dan Millie yang hendak bersiap pergi merasakan kaki mereka terasa menyatu. Dan benar saja, kaki mereka menempel seakan ada lem yang kuat menyatukannya. Dengan susah payah, kaki mereka akhirnya bisa terpisah dengan meninggalkan luka yang cukup dalam. Lubang di mana tempat mereka terjatuh tidak begitu dalam dan banyak pijakan hingga tidak begitu susah untuk mereka bisa keluar. Setelah kembali ke rumah, Millie merasa badannya tidak enak. Dia meminta Tim untuk pijit bagian belakang tubuhnya.
Dengan sedikit terpaksa dan rayuan manis Mili yang aduhai, akhirnya tim bersedia melakukannya. Mili menikmati pijatan tim sampai matanya meremelek. Tapi yang tidak dia sadari, raut wajah tim sudah mulai berubah. Seperti ada sesuatu yang merasukinya. Tangannya mulai meremas kuat punggung Mili. Sontak saja Mili berteriak kesakitan dan mencoba melepaskan tangan tim dari pundaknya. Teriakan Mili menyadarkan tim. Mili melotot, wajahnya terlihat kesal dengan kelakuan pasangannya itu. Setelah kejadian tersebut, Mili pergi ke tempat di mana dia bekerja. Sementara itu, tim bergegas membersihkan diri. Namun, ketika Mili mengendari mobil, tim yang sedang berada di kamar mandi tiba-tiba pingsan. Terlihat badannya mengikuti irama mobil yang dikendarai Mili. Dengan kejadian yang menimpanya di kamar mandi, tim memutuskan pergi menemui salah seorang dokter di daerah itu dan menceritakan kejadian yang menimpanya. Menurut dokter, tidak ada penyakit di tubuh si tim. Si dokter yang mendengarkan cerita masa lalunya sepertinya ada gangguan jiwa yang diturunkan ibunya tim dan menyarankan untuk menemui psikolog. Namun, dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan dokter. Malam itu, tim membuka media sosial. Dia menemukan salah satu postingan di mana beberapa tahun lalu ada sepasang kekasih yang hilang di hutan di belakang rumahnya, yang sampai saat itu belum ditemukan. Sementara itu, Mili melihat kekasihnya itu seperti menghadapi masalah yang begitu berat. Mencoba menghiburnya, Mili mulai menggoda kekasihnya berharap kekasihnya itu peka dan ingat bahwa malam itu malam Jumat. Ketika lagi asik dan hampir saja tim merespon, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Mili bergegas membukakan pintu. Ternyata rekan kerjanya Pak Cabe datang berkunjung dan membawakan sebuah sirup. Mili mempersilahkan Pak Cabe untuk mampir, namun Pak Cabe pura-pura menolak. Padahal dia ingin masuk dan mengetahui isi di dalam rumah sebagai bahan gosip di tempat kerjanya. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Pak Cabe mau juga masuk. Mereka ngobrol di ruang makan. Terlihat tim seperti cemburu melihat keakraban Mili dengan Pak Cabe. Kecemburuan tim makin memuncak ketika Pak Cabe akan menuangkan sirup ke gelasnya Mili. Mereka ngobrol ngaler ngidul sampai di mana si tim menanyakan orang hilang beberapa tahun lalu yang dia lihat di media sosial. Entah kenapa raut wajah Pak Cabe tiba-tiba berubah dan buru-buru pamit pulang dengan beralasan lupa belum ngasih kambingnya makan. Setelah Pak Cabe pulang, mereka pergi ke kamar untuk beristirahat. Tim yang tidak menyadari keinginan pasangannya sudah ngorok duluan. Mili yang tidak bisa tidur merasakan rambutnya terasa ada yang menarik. Raut wajahnya mulai sumringah bakal dapat jatah mingguan. Dia melirik ke arah kekasihnya. Betapa kagetnya melihat pacarnya itu memakan rambutnya dengan mata melotot dan wajah yang menyeramkan. Mili menjerit kesakitan sampai si tim tersadar dan berusaha mengeluarkan rambutnya yang sebagian telah dia telan. Setelah kejadian malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur kembali sampai hari menjelang subuh. Tim tidak berbicara dan menjelaskan kepada Mili atas kejadian semalam. Dia malah akan pergi ke tempat konser musik. Mili sempat melarangnya untuk pergi dengan melihat kondisi kekasihnya itu. Wajahnya yang pucat pasi dan dari matanya yang terlihat menahan sesuatu. Tapi akhirnya Mili tidak bisa berbuat banyak. Dia mengizinkan kekasihnya itu untuk pergi dan bersenang-senang. Akhirnya Mili mengantarkan kekasihnya itu ke stasiun yang jaraknya tidak jauh dari sekolah di mana Mili bekerja. Setelah mengantarkan kekasihnya itu, Mili melanjutkan perjalanannya menuju tempat dia bekerja. Tim duduk dengan sabar menunggu kereta datang. Namun badannya mulai terasa aneh, pinggangnya terasa sakit, jantungnya mulai berdebar, tingkahnya mulai aneh. Sementara itu Mili tidak menyadari apa yang terjadi dengan kekasihnya. Dia mengajar anak-anak seperti biasa. Sementara itu, tim yang berada di stasiun melewatkan kereta yang akan membawanya ke kota sebelah. Dia dengan terburu-buru berjalan meninggalkan barang-barangnya dan berjalan kembali di mana Mili berada. Sementara itu, jam pelajaran sudah selesai. Mili menghubungi temannya, mencoba bercerita mengenai hubungannya dengan tim. Lagi asik-asiknya ngobrol, pandangan Mili tertuju keluar jendela. Terlihat tim berdiri memandanginya dari luar jendela. Buru-buru dia mengakhiri pembicaraannya. Setengah berlari, Mili menghampiri kekasihnya itu. Terlihat mereka berdua seperti pasangan kekasih yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Terlihat mereka berdua seperti pasangan kekasih yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Tanpa menghiraukan apapun, mereka menyatukan donat dan cakwe di toilet siswa. Namun, betapa paniknya setelah selesai membuat donat dan cakwe bersatu,
Mereka tidak bisa memisahkan diri. Donat dan cakwenya terasa seperti dilem Korea. Akhirnya, dengan usaha dan kesakitan, donat dan cakwe mereka berdua bisa lepas. Keributan mereka di toilet membuat salah satu siswa yang mendengarnya melaporkan kejadian tersebut. Pak Cabe yang mendapat laporan buru-buru menuju ke tempat Mili. Mili keluar dari toilet, sementara si Tim tidak berani keluar. Dengan perasaan malu, Mili hanya diam saja. Pak Cabe yang sudah mengetahui apa yang dilakukan Mili hanya memperingatkan kejadian tersebut tidak diulangi. Setelah Pak Cabe pergi, Mili hanya diam dan merasakan sakit di donatnya. Setelah kejadian di toilet sekolah, mereka kembali ke rumah. Mili ingin menemui Pak Cabe untuk minta maaf dengan kejadian di toilet. Namun si Tim melarangnya menemui Pak Cabe. Mili menanyakan alasan dia melarangnya. Namun si Tim hanya berkata, pokoknya jangan. Rupanya si Tim agak gengsi kalau dia cemburu. Pertengkaran yang terjadi tidak mengurungkan niat Mili untuk menemui Pak Cabe. What's that supposed to mean? Like I'm living with something that's dead. Singkat cerita, Mili sampai di rumah Pak Cabe. Dia disambut hangat dan disuguhkan sirup campolai. Mili merasa canggung dan malu saat menemui dan menjelaskan yang terjadi di toilet sekolah. Respon Pak Cabe setelah mendengar cerita Mili begitu santai dan menganggapnya biasa. Pak Cabe sepertinya ingin memanfaatkan momen dan merasakan donatnya Mili. Dia mengajak Mili melihat sesuatu di ruangan lain. Sebelum itu terjadi, tatapan Mili melihat keluar jendela. Terlihat Tim mengintip di antara pepohonan. Setelah melihat pacarnya itu, Mili buru-buru pamitan dan meninggalkan Pak Cabe yang hanya bisa diam terpaku. Mili terlihat buru-buru menuju rumahnya, diikuti kekasihnya yang dari tadi mengikuti dan mengawasi Mili. Mereka berjalan bersama sambil berpegangan, seolah pertengkaran yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Mili selalu merasa nyaman ketika dia bersentuhan dengan Tim, seakan tidak ingin berpisah selamanya. Malam itu, Tim di studio kecilnya sedang memeriksa pesan yang masuk. Teman-teman bandnya mengkhawatirkan Tim karena tidak datang saat akan ada pertunjukan. Suara di luar ruangan mengagetkannya. Dia mencoba mencari sumber suara. Namun tidak ditemukan apa-apa. Dia berjalan menuju ke kamar kekasihnya, memastikan suara yang didengar berasal dari kamar Mili. Namun kelihatannya Mili sudah tertidur. Tim kembali ke ruangan, dia melihat lagi postingan di media sosial tentang pasangan yang hilang. Sebuah tulisan yang seperti koordinat membuat penasaran. Tim mencoba mencari tempat di mana koordinat yang dia lihat. Ternyata, koordinat yang dibagikan postingan pasangan yang hilang itu berada di hutan di belakang rumahnya, di mana dirinya pernah tersesat. Namun, ketika Tim mencoba memperjelas titik lokasi, suara gaduh di luar membuatnya kaget, sampai laptopnya terjatuh dan sinyalnya hilang. Pandangannya tertuju ke pintu kaca. Samar-samar di balik kaca, sosok berbaju putih mengawasinya. Tim yang mencoba mendekatinya tiba-tiba badannya terangkat. Setelah mencoba membuka pintu, terlihat Mili yang berada di balik pintu. Namun wajahnya dan kelakuannya menjadi aneh. Tim mencoba menyadarkannya dengan menamparnya sekuat tenaga. Mili baru tersadar, namun dia tidak mengingat apa yang telah terjadi. Malah menyalahkan kekasihnya itu karena menampar dirinya. Setelah kejadian itu, Tim mulai menyadari dan mempercayai kisah orang yang hilang, di mana menurut rumor pasangan yang hilang tersebut tidak bisa dipisahkan dan mereka menyatu seutuhnya. Bukan hanya hati, tapi tubuhnya mereka menjadi satu. Tim mencoba meyakini Mili agar mempercayai apa yang dia ketahui, namun Mili tidak begitu saja mempercayainya. Apa yang dikatakan kekasihnya itu. Malam itu, Mili tidak ingin tidur bersama Tim. Dia masih marah dengan kelakuan kasar kekasihnya. Dia tidur sendiri di kamarnya dan menyuruh Tim tidur di sofa dan jangan coba-coba mendekatinya. Malam itu, kejadian aneh menimpa Tim. Tiba-tiba dia seakan ada yang menyeretnya. Menuju di mana Mili berada. Pintu kamar di mana Mili tertidur tiba-tiba terbuka. Terlihat Mili yang tidak bisa mengendalikan diri mendekati Tim yang sudah menyadari apa yang akan terjadi ketika mereka bersentuhan. Mereka berusaha melawan kekuatan yang menarik dirinya sambil memperingatkan Mili untuk melawan. Tapi tenaga mereka tidak cukup menahan sampai tangan mereka pun bersentuhan. Pelan-pelan tangan mereka menyatu, suara tulang yang berderak patah menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Di tengah kesakitan yang luar biasa, Tim menyuruh Mili mengambil obat di laci meja yang biasa dia minum sebagai pelemas otot. Mereka mencoba memakan obat pelemas otot, berharap tangan mereka bisa lemas dan terpisah,
tapi bukannya lepas, malah mereka pingsan. Setelah tersadar, pagi itu Tim sudah terikat di sebuah kursi bersama kekasihnya dengan tangan yang masih menyatu. Sebagai informasi, Millie tersadar duluan dan mengikat kekasihnya itu. Kita lanjut. Setelah sedikit perdebatan, mereka sepakat menggunakan pemotong untuk memisahkan tangannya dengan risiko terluka. Tim yang awalnya menolak akhirnya setuju. Setelah perjuangan menahan sakit, tangan mereka berhasil dipisahkan. Sementara itu, setelah membalut tangannya, Millie mengajak Tim untuk meminta pertolongan dan bertanya kepada Pak Cabe. Namun Tim punya rencana lain, dia tidak ingin menuruti keinginan Millie. Setelah Millie pergi, Tim mencari beberapa alat di gudang. Dia pergi ke hutan di belakang rumahnya menuju gua di mana dia pernah terperosok bersama Millie. Sementara itu, Millie tiba di rumahnya Pak Cabe. Namun setelah memanggil-manggil namanya, Pak Cabe sepertinya sedang tidak ada di rumah. Millie terus mencari, namun matanya melihat sesuatu yang menurutnya menjijikan. Di sebuah layar monitor, Millie melihat Pak Cabe yang lagi mengikuti sekte sesat dan terlihat menikahi seorang yang mempunyai batang. Millie tertegun beberapa saat, tiba-tiba suara di belakangnya membuat jantungnya hampir copot. Ternyata Pak Cabe yang dari tadi duduk dan memperhatikannya. Millie baru menyadari semua kejadian yang menimpa dirinya telah direncanakan. Dan bukan hanya menimpa pada dirinya. Menurut Pak Cabe yang sudah terang-terangan mengungkapkan siapa dirinya, dia berusaha agar Millie mengikuti ajaran sesat yang dia ikuti. Semua kejadian yang menimpa Millie dan Tim sebenarnya telah direncanakan sebelum mereka menempati rumah yang telah dia kutuk itu. Dengan segala rayuan tentang cinta, pengorbanan sambil memegang tangan Millie. Namun Millie menolak dan berusaha lari menjauhinya. Tetapi cincin bertanduk di jari Pak Cabe membuatnya kesakitan. Dengan sedikit usaha, Millie menarik tangannya, mencoba melepaskan hingga tangannya robek. Sementara itu, Tim terlihat menuruni gua, berusaha mencari petunjuk. Namun lantai gua yang licin membuat kakinya terpleset dan tangannya terjepit di bebatuan. Belum hilang rasa kagetnya, terlihat sosok makhluk mengerikan keluar dari lubang di antara bebatuan. Makhluk menyeramkan bermuka dua dan lengket, berusaha terus mendekati Tim, seakan meminta pertolongan. Sementara itu, tangannya masih tersangkut. Dia ajol-ajolan sekuat tenaga, berusaha menjauhi, saking takutnya si Tim sampai ngompol. Sementara itu, makhluk menakutkan semakin mendekat. Mulutnya yang berlendir komat kamit seakan sudah sangat lapar ingin makan sesuatu. Ketika makin mendekat, akhirnya Tim dapat melepaskan tangannya dan meraih senter. Cahaya senter menerangi wajah makhluk tersebut. Tim ketakutan setengah mati meraih pisau yang menancap di leher makhluk itu. Dengan kecepatan penuh menebaskan pisau yang digeggamnya. Makhluk menyeramkan itu yang kesakitan mundur alon-alon menjauh memberikan Tim kesempatan untuk kabur. Perjuangannya tidak sia-sia, Tim akhirnya bisa keluar dan mencoba berjalan kembali ke rumahnya. Sementara itu, Millie yang setengah berlari dengan tangan terluka kembali ke rumahnya mencari kekasihnya. Begitu juga Tim yang sudah mengetahui atas semua kejadian yang menimpa dirinya dan kekasihnya. Tim yang sudah merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mengakhiri semua kejadian yang menimpa dia dan kekasihnya. Tim rela meninggalkan dunia demi Millie. Namun di saat terakhir akan melakukan bundir, tiba-tiba Millie tumbang kehabisan darah yang terus keluar akibat luka saat bergumul dengan Pak Cabe. Tim merasa dunia tidak berarti baginya tanpa kekasihnya itu. Akhirnya dia memutuskan ingin hidup bersama Millie. Tim menggendong Millie dengan sangat hati-hati. Dia merebahkannya di atas sofa. Namun tiba-tiba mata Millie terbuka. Di film ini tidak diperlihatkan kenapa Millie bisa hidup kembali. Dia tidak menyadari apa yang membuat dia masih hidup. Dia baru sadar ketika melihat tangannya sudah menyatu dengan kekasihnya itu. Akhirnya dengan kesadaran penuh mereka mulai melakukan ritual penyatuan agar hidup mereka terus bersama selamanya. Seminggu kemudian, orang tua Millie berkunjung membawa makanan kesukaan anaknya itu. Dan film pun berakhir sampai di sini.